yang kita cari-cari ini kenapa disebut menjadi malam yang paling mulia? Khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Karena di malam itu Allah menurunkan apa saja yang berhubungan dengan Al-Quran pasti terbawa menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, orang yang menghafal Al-Quran darajatuhu ka darajatul anbiya. Orang yang menghafal Al-Quran itu derajatnya adalah derajat kenabian. Hanya dia tidak diturunkan wahyu oleh Allah. Apapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti terbawa menjadi mulia. Manusia berhubungan dengan Al-Quran terbawa jadi mulia. Malaikat terhubung dengan Al-Quran menjadi pemimpin para malaikat. Bahkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, ahlul Quran hum ahlullah. Orang yang berhubungan dengan Al-Quran bukan hanya sekedar menghafal, tapi selalu menghubungkan hidupnya dengan Al-Quran. Dia adalah keluarga Allah Subhanahu. Man akramahu faqad akramahullah. Siapa yang memuliakan dia, Allah akan memuliakan orang tersebut. Wa man ahanahu faqad ahanahullah. Siapa yang menyakiti hatinya, Allah yang akan membalas, karena dia terhubung dengan Al-Quran. Orang yang menghafal Al-Quran diberi keistimewaan oleh Allah. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada Al-Quran. Besok di alam kubur jenazahnya akan utuh seperti waktu dia hidup di dunia. Karena itu Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini jadi bulan penuh berkah, jadi bulan di mana diturunkannya malam Lailatul Qadar, karena di bulan ini Allah menurunkan maka bulan Ramadan dekati Al-Quran. Bagaimana cara mendekati Al-Quran? Membaca Al-Quran. Bagaimana cara mendekati Al-Quran? Mendengarkan lantunan Al-Quran. Bagaimana cara mendekati Al-Quran? Cari hamalatul Quran. Hamalatul Quran itu orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu. Cuma karena kita hidup di dunia tidak bisa melihat yang ruhaniyah seperti itu, jadi lihatnya seperti biasa. Orang hamalatul Quran itu orang yang paling dicintai oleh Allah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah sendiri berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dan kami akan menjaga Al-Quran. Ada ulama yang menjelaskan, kami yang akan menjaga orang yang menjaga Al-Quran. Jadi orang yang menjaga Al-Quran, dia dijaga oleh Allah Subhanahu. Mumpung bulan Ramadan. Kenapa kita di bulan Ramadan diperintahkan untuk berpuasa? Supaya jiwa kita bisa menerima Al-Quran itu tidak akan masuk ke dalam jiwa, di mana jiwa itu dikuasai oleh kecintaan dunia. Al-Quran tidak akan masuk. Anda tidak akan bisa diberi kenikmatan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada dunia, ada kecintaan kepada dunia.
Maka kenikmatan membaca Al-Quran, kenikmatan berkumpul dengan para hafalatul Quran, para penghafal Al-Quran menjadi sesuatu yang biasa. Kenapa? Di dalam hatinya ada kecintaan kepada itu. Karena itu di sisa malam-malam Ramadan ini habiskan waktu untuk baca Al-Quran. Tapi saya tidak bisa baca Al-Quran, pilih satu surat saja yang bisa dibaca. Apa misalnya kul, apa misalnya bisa bacanya inna anzalnahu fi baca surah Al-Qadr. Atau pengen baca apa? Gak usah banyak-banyak, gak bisa satu surat, satu ayat dari Al-Quran, baca. Karena Bapak Ibu hadirin sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memberi syafaat, bukan tidak mau, Nabi tidak bisa memberi syafaat kepada orang yang menjauhi Al-Quran. Dan kisah ini diabadikan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal Qur'an, aku sudah ajarkan kepada mereka Al-Qur'an, tapi mahjur, mereka malah meninggalkan Al-Qur'an. Itu salah satu doa keluh kesah Nabi kepada Allah. Nabi akan meninggalkan mereka yang meninggalkan Al-Qur'an. Nabi tidak akan bisa memberi syafaat kepada mereka yang meninggalkan Al-Quran. Karena itu bagaimana kita mendekati Al-Quran? Pertama, baca. Kedua, dengarkan orang yang membaca Al-Quran. Ketiga, dekati hamalatul Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang dalam hidupnya dihabiskan hanya untuk menjaga Al-Quran. Karena begitu Al-Quran diturunkan ke dunia, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Ketika Al-Quran diturunkan, maka di sekelilingnya itu terbawa berkah, kebawa barokah. Kalau kita sering baca Al-Quran, kita akan terbawa berkah Al-Quran. Kalau kita duduk bersama orang-orang yang menghafal Al-Quran, maka kita akan dapat berkah dari Al-Quran. Al-Quran itu luar biasa. Ada kesepakatan para ulama. Ada seorang ulama namanya Imam Husain Al-Zahabi, menulis kitab namanya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Jadi ada sekian dosa besar dijelaskan di dalam kitab itu. Dosa-dosa yang dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis. Para ulama bersepakat ada dosa besar yang tidak secara langsung dijelaskan di dalam Al-Quran maupun dijelaskan di dalam hadis. Apa dosa besar itu? Para ulama bersepakat meninggalkan Al-Quran, melalaikan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Al-Quran dibaca, ketika Al-Quran dijelaskan, ketika Al-Quran disampaikan, istami'u, dengarkan, wa ansitu, dan perhatikan baik-baik, la'allakum turhamun, supaya kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu. Ini dijelaskan Al-Quran, diajak mendekat Al-Quran, tidak mau, ya hidupnya pasti gak enak.
pasti tidak enak. Bagaimana tidak enaknya? Di dalam Al-Quran dijelaskan orang yang menjauhi Al-Quran itu, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Orang yang menjauhi Al-Quran, orang yang merendahkan Al-Quran, orang yang mengabaikan Al-Quran, maka Allah akan berikan hatinya sempit,